paragraf 1.1, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi publik nomor registrasi 277/9 Romawi dan KIP-PS-M-A-2012 yang diajukan oleh nama Joshua LCHA SH IKK, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, alamat Kompleks Perkantoran Cempaka Mas Blok O nomor 35 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2012 dan 7 Februari 2012 yang dalam persidangan mendapat kuasa dari 1. Saparudin dan kawan-kawan, pedagang di area stasiun Medan Dia, surat kuasa tanggal 7 Februari 2012. 2. Eniko Ramli dan kawan-kawan, pedagang di area stasiun Juanda, surat kuasa tanggal 26 Januari 2012. 3. Fikriah Haris dan kawan-kawan, pedagang di area stasiun Cikunir, surat kuasa tanggal 7 Februari 2012. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama PT Kereta Api Indonesia atau Persero, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Bandung, yang di dalam persidangan Ignatius Johan selaku Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero memberikan surat perintah tugas nomor KP.003/3 Romawi /116/KA/2013 tertanggal 27 Maret 2013 kepada 1. Mateta Rizalul Haq, 2. Suyono Syam, 3. Alam Prasetyo, 4. Iketut Pandey Karyo Mitra Yoga, 5. Muhammad Satrio Faisal, 6. Ike Bella Rahayu. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Paragraf 1.2. Telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa bukti-bukti dari pemohon dan termohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara. A. Pendahuluan. 2. Paragraf 2.1. Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Oktober 2012 yang diterima dengan registrasi sengketa nomor 277/9 Romawi KIP-PS-M-A/2012. Kronologi paragraf 2.2. Pada tanggal 8 Mei 2012, pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat nomor 03/S-1 saya ulangi, nomor 03/S-1 CPT-LAI/PLF-P/2012 tertanggal 7 Mei 2012 kepada termohon. Adapun informasi yang diminta oleh pemohon adalah: 1. Surat keputusan direksi PT Kereta Api Indonesia nomor LL03/005 tahun 2010 tentang perhitungan tarif berdasarkan nilai jual objek pajak dikali luas lahan dikali 20%. 2. Surat keputusan direksi PT Kereta Api Indonesia nomor 756/KII/2011 tentang revitalisasi stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. 3. Program teknis tentang revitalisasi di stasiun tersebut. 4. Grand desain pertokoan di stasiun tersebut. 5. Syarat dan ketentuan serta peraturan resmi tentang penyewaan kios dan lahan yang akan diberlakukan. Paragraf 2.3. Pada tanggal 12 Juli 2012 dibuat berita acara serah terima formulir permohonan informasi publik nomor registrasi 008/ESPP/7 Romawi 2012 antara manajer Public Information Care PT Kereta Api Indonesia Persero Bapak Suyono Syam dengan Joshua LCHA SH mewakili perkumpulan stasiun Juanda dan Gondangdia sebagai berikut. 1. Rincian informasi tentang program atau kegiatan revitalisasi atau penanggung jawab pelaksana, nomor telepon penanggung jawab, alamat penanggung jawab, target dan capaian jadwal pelaksanaan tugas PT KAI. 2. Informasi tentang peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan dan atau kebijakan
Kebijakan program revitalisasi yang mengikat dan atau berdampak bagi publik, khususnya pedagang di stasiun Cikini. Contoh SK Direksi PT KAI nomor 756-ANK-2012 Romawi 2011 tentang revitalisasi stasiun, SK Direksi nomor LL003-006-2012 tentang perhitungan tarif berdasarkan nilai jual objek pajak. 3. Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau badan publik untuk program revitalisasi, dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan, masukan-masukan dari berbagai pihak, risalah rapat dari proses pembentukannya, rancangannya, tahap perumusannya, peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah ditentukan. Paragraf 2.4. Pada tanggal 24 Juli 2012, Manajer Public Information PT Kereta Api Indonesia Persero telah memberikan tanggapan melalui surat nomor UM 001-7 Romawi 7-KA 2012 tertanggal 24 Juli 2012 yang menjelaskan bahwa informasi mengenai program kegiatan revitalisasi stasiun tidak dapat diberikan dikarenakan informasi tersebut belum dikuasai dan belum didokumentasikan oleh unit termohon karena masih dalam proses penyelesaian. Paragraf 2.5. Pada tanggal 6 Agustus 2012, pemohon mewakili Aliansi Serikat Pedagang Stasiun Layang mengajukan surat keberatan permohonan informasi publik dengan berita acara serah terima nomor registrasi 009-ESPP-8 Romawi 2012 tertanggal 6 Agustus 2012. Paragraf 2.6. Pada tanggal 1 Oktober 2012, pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima dengan registrasi sengketa nomor 277-9 Romawi KIP-PS-M-A dan 2012. Paragraf 2.7. Setelah melalui proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan atau MPP, maka MPP menetapkan melalui penetapan KIP RI nomor 200-9-9 Romawi KIP PNTP MPP A/2012 tertanggal 21 Desember 2012 menetapkan menerima permohonan sengketa informasi dan akan diselesaikan secara mediasi. Paragraf 2.8. Pada tanggal 30 Januari 2013 dan 8 Februari 2013 diadakan mediasi, namun akhirnya mediasi dinyatakan gagal karena termohon meminta penjadwalan mediasi 2 dan pemohon menarik diri dari perundingan, maka pemohon meminta melanjutkan ke proses adjudikasi. Alasan penyelesaian sengketa informasi 2.9 bahwa alasan pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi adalah tidak dipenuhi permohonan informasi oleh termohon. Alasan permohonan informasi atas tujuan penggunaan informasi 2.10 untuk mengetahui apakah dapat melanjutkan usaha untuk pedagang di kawasan stasiun. Petitum 2.11 meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada pemohon. B. Alat bukti. Keterangan pemohon. Paragraf 2.12 menimbang bahwa di persidangan pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon adalah pedagang stasiun Gondangdia tapi juga Cikini, Gondangdia dan Juanda. 2. Bahwa surat keberatan sudah disampaikan dan yang pemohon terima adalah berita acara. 3. Bahwa pemohon saat mengajukan permohonan informasi setiap pedagang mengisi form permohonan informasi. 4. Bahwa pemohon memohonkan keterbukaan informasi mengenai rencana revitalisasi stasiun kereta api yang menyebabkan para pedagang tidak dapat berjualan di stasiun kereta api. 5. Bahwa permohonan tersebut dengan alasan pemohon merasa memiliki hubungan hukum dengan PT KAI. Dasarnya adalah hajat hidup pemohon sebagai pedagang yang punya usaha di stasiun. 6.
bahwa informasi yang diminta pemohon terhadap pihak PT KAI sebagai termohon yang paling prinsip adalah pendapat apakah masih bisa berdagang di sini atau tidak ada pedagang di stasiun. B. Dengan adanya surat-surat pemberitahuan sebagai bukti, ada alasan PT KAI bahwa pemohon harus membongkar dan pindah dari stasiun karena program revitalisasi. Pemohon minta rincian informasinya. Kalau di berita acara mungkin lebih detail, termasuk aturan di dalam PT KAI melaksanakan Perpres 83 tahun 2011. C. Dokumen pendukung seperti naskah akademis kajian dan kajian. 7. Bahwa pemohon menyatakan ada implikasi yang PT KAI sebagai termohon menjalankan termasuk kebijakan dan keputusan. Contohnya ada surat dari Daob 1 bahwa di stasiun Juanda pemenang lelang kadang tidak tercantum di sini. Persoalannya Indomaret bisa berjualan, pedagang lain tidak boleh. Sehingga pemohon bertanya-tanya kenapa Indomaret bisa berdagang di tempat tersebut. 8. Bahwa pemohon belum membuat statement tertulis mengenai permintaan kontrak Indomaret. 9. Bahwa pemohon tidak memahami apa yang dijelaskan oleh termohon. Belum diuji konsekuensi, kemudian dengan SOP harus sudah mengacu pada kategorisasi yang jelas. 10. Bahwa pemohon menyatakan mengacu terkait informasi yang didapat mengutip SK direksi untuk SK-nya maupun tentang revitalisasi. Di Juanda ada pemagaran. Menurut pemohon yang melakukan bukan dari pihak pemohon dan pemohon menduga ada oknum yang bermain. 11. Pemohon menyatakan keberatan sesuai dengan mediasi bahwa stasiun lain sudah rata sehingga tim pengembangan sudah pasti bisa memiliki rencana atas hal tersebut. Surat-surat pemohon dapat dilihat karena ada beberapa surat bukti 1 sampai 6 bisa dilihat nanti dalam salinan putusan langsung kepada paragraf 211 bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, pemohon meminta kepada majelis komisioner agar memberikan putusan 1. Primer A. Mengabulkan permohonan pemohon. B. Memerintahkan pada termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta pemohon. B. Subsidiar. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Silakan dilanjutkan. Keterangan pemohon 2.12 menimbang bahwa di dalam persidangan pemohon memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon menyatakan bahwa tidak dengan sidang kedua dikarenakan pemohon belum dapat memberitahuan sidang indikasi pada sidang kedua. Di kereta api Indonesia sedang dicari bukan nomor 03 tahun 2011 yang ditujukan mengenai tarif. Termohon bersedia menyediakan. Disampaikan juga oleh termohon bahwa pemohon menarik diri pada media